Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati foto biru ya Pak. Biru ya Pak. Ya, kita. Ya, ya. Direktur Mesin Migas merangkap ya. Bapaknya anak-anak. Terima kasih atas kehadiran dari Kecik Migas, teman-teman perekonomian, rekan-rekan bagian hukum yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan hasil telah diterimanya hasil tanggapan dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur tentang rancangan peraturan daerah yang beberapa saat lalu kita mohonkan harmonisasi. Kemarin sudah turun hasilnya secara resmi gitu ya. Kenapa kita harus nunggu resminya? Karena memang kalau catatan itu ternyata berbeda antara catatan saya, catatannya Mbak Nia, kalau ya begitu. Itu ternyata agak berbeda gitu. Makanya kami menunggu hasil resmi dari Kanwil dan alhamdulillah sudah turun. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan perubahan sesuai dengan hasil harmonisasi. Yang ingin kami pastikan dulu bahwa apapun hasil harmonisasi, untuk saat ini kita ikuti. Sebenarnya boleh saja sih harmonisasi tidak kita ikuti, boleh saja, tidak ada masalah. Toh nanti juga akan terfilter lagi di fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi. Kenapa kita sepakati saja untuk kita ikuti? Karena ya biar nanti tidak artinya sebenarnya pada saat pembahasan kita sudah punya pegangan hasil resmi, dan pada saat di fasilitasi provinsi juga kita juga masih berpegang, salah satunya berpegang dengan hasil dari harmonisasi Kanwil ini. Di samping pastinya kita juga berpegang pada hasil pembahasan, karena pembahasan juga itu juga resmi dan itu berita acaranya, pasti ada berita acaranya. Beberapa hal yang harus kita lakukan perubahan secara umum. Kanwil Kementerian Hukum menyatakan bahwa perda kita itu harus sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, kita juga diwajibkan untuk mengacu mempedomani peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Tidak kalah penting karena mereka memang yang pelaksana harmonisasi itu, fungsional harmonisasi yang kemarin itu memang orang-orang rancang, makanya mereka tidak lupa untuk pada saat kita merancang suatu peraturan, sejak kali kitab suci mereka Undang-Undang 12/2011 ya, secara umum. Secara khusus kita revisi satu-satu ya, kita lakukan revisi satu-satu. Ini sudah disiapkan. Mohon izin
kami mulai duluan. Kalau aku sih ngetik. Ya. Apa aku sih ngetik. Jadi aku sih ngetik. Oke, Pak Yase, maaf ini tadi sudah kami mulai, tapi kita masih bicarakan hasil harmonisasi yang secara umum. Nah, ini masuk ke ketentuan khusus dari badan tubuh, organ dari peraturan gitu ya. Mulai ketentuan konsideran menimbang, ya peraturan ke file ya, langsung file terus terus yuk, naik. Oke, rekomendasinya Kanwil itu kita menambahkan satu ketentuan pertimbangan tentang dasar konsideran dasar hukum ya, yuridis. Pertimbangan yuridisnya kita ambil per PP 54/2017 tentang Badan BUMD di pasal 21 PP 54 tahun 2017 itu menyatakan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah titik itu. Jadi dasar menyertakan modal itu sebenarnya banyak peraturan yang ngomong masalah bahwa penyertaan modal daerah itu harus ditetapkan dengan mudah. Ada Permen Dagri 77 dia juga ngomong seperti itu. Di Perda kita 2022 ya. 22 juga ngomong seperti itu. Enggak tahu dasar hah? Oh, nah. Pengelolaan keuangan daerah 3/2023 di PP 12 juga ngomong seperti itu. Tapi karena kita ambil spesialisnya aja, karena ini memang urusan BUMD, ya kita mengikuti PP BUMD sesuai pasal 21 di PP BUMD itu penyerahan modal daerah akan dengan peraturan daerah. Nanti Dobrik, lanjut dasar hukum mengingat sesuai rekomendasi dari Kanwil 3789 hapus ya, 3789 hapus. 12 ini kemarin tidak ada BDPN nya ya, yang ini itu terus 15 apa? Dannya di luar. Dana. Penyertaan modal daerah melalui pengalihan saham KPRI Karya Dharma 150 berdasar Perda 6 2021. Di Perda 6 2021 itu nama pasal isor ini terus pengalihan berdasarkan Perda itu ya, clear ya? Oke, jadi ini pasal 5 inkonsistensi penyebutan pasal dalam pasal 5 menyebutkan mengenai penambahan penyertaan modal.
cuma pasal 678 berarti kontrak tambahan lah. Ada yang penyertaan modal, ada yang penambahan penyertaan modal. Konsistennya itu katanya yang penambahan penyertaan modal atau penyertaan modal. Penyertaan modal aja. Penambahan penyertaan modal saat ini pemenuhan untuk penambahan penyertaan modal tahun 2025 7 miliar, tahun 2026 8,8. Oh ya Pak. Bukan 4. Ya, kalau itu ditambahkan ke sana, sebentar Pak. Ngapunten, ini kan diskusi ya. Dan ini substansinya jujur saja saya bukan persoalan apa-apa, ini persoalan nanti manajemen ke depan itu bisa punya fleksibilitas di dalam pemerintahan. Jadi tidak spesifik gitu ya, sehingga nanti mohon maaf tidak ada masalah di kemudian hari. Yang paling penting bagi saya, siapapun nanti manajemennya ya. Yang pertama di pasal 3 Pak, di pasal 3 ya, jadi biar punya fleksibilitas gitu maksudnya. Nah, kayak ini ya, penambahan pembangunan stasiun pengisian penambahan penyertaan modal daerah pada PT Gresik Migas bertujuan ini kan. Nah, itu ditambahkan kalau menurut saya. Ini kan spesifik Pak, spesifik ya. Ditambahkan core bisnis lain ya. Saya monggo nanti kalimatnya seperti apa, core bisnis lain sepanjang masih di dalam revisi PDGM. Jadi nanti ke depan, kan saya khawatirnya dalam dunia bisnis begini kan, saya khawatirnya. Misalnya ujung pangkal nih, misalnya gawean, gawean itu kan spesifik Pak. Spesifik ya, kadang-kadang mohon maaf ada hal yang secara teknis tidak bisa kita lakukan misalnya. Nah, itu kalau nanti terjadi penyertaan modal berdasarkan tentunya tahapannya Pak, ada apa? ES-nya, ada kajiannya, tentunya ya pasti itu tahapannya. Itu bisa kita alihkan ke bisnis lain yang secara profit itu lebih menjanjikan. Harapannya seperti itu. Ini kan sangat jauh ke depan ya. Jadi saran kalau boleh saya usul ini ditambahkan bisnis lain misalnya yang masih dalam lingkup rembis PT Gresik. Harapannya seperti itu. Yang kedua, Pak, soal nilai sekali lagi. Iya, monggo. Seperti itu. Jadi nanti sifatnya lebih fleksibel, Nanti ya itu tadi pemikiran saya tentang gawean ini memang kan lebih spesifik ya, kadang-kadang secara teknis agak sulit untuk kita lakukan. Nah, dari itu nanti kemudian kan ada bisnis-bisnis lain yang sering saya sampaikan ya, yang perlu pembiayaan daripada nanti kita mengajak pihak ketiga itu maaf definisinya berbatas. Seperti ya contohkan ngomong saja soal di Susan itu kita seandainya kita bangun pipa sendiri itu lebih bagus menurut saya. Tapi karena kita punya tahu gimana saja. Ini contoh aja. Jadi nanti manajemen ke depan biar punya fleksibilitas di dalam penggunaan anggaran. Monggo, ini usulan saya Pak hukum ya. Usulan ke regulernya dong kalau. Iya, monggo. Jadi seperti itu. Nah, makanya ini usulan. Ini sekali lagi ya, ini untuk kebaikan manajemen ke depan. Sehingga seandainya ada pengalian, misalnya ini kan masih belum terjadi Pak.
seandainya ada pendistribusian PM itu dan kemudian rembis SPBUM ini secara keekonomian misalnya kajiannya tidak menguntungkan misalnya, itu bisa dialihkan ke bisnis lain seperti itu yang lebih menguntungkan tentunya ya, seperti itu. Ini usulan saya sehingga nanti di dalam penggunaan anggaran itu manajemen punya fleksibilitas. Monggo barangkali ini usulan Mbak. Iya. Memang yang penyataan modal ini juga termasuk untuk gawean. Iya. Tapi kalau kemarin yang di kajian investasi Iya, memang betul. Ujung Pangkal sama Randu Boto Larang Rejo. Betul. Saya itu gimana ya? Ngomong itu gini Mbak. Jadi makanya kan kemarin itu gini Pak, ya kajiannya itu kan lebih sektornya BKD ya. Dan itu sempat kaget juga begitu kajiannya itu kayak FS gitu kan, kajiannya itu kayak FS yang itu dari BKD kan begitu kayak FS begini gitu. Jadi kajiannya itu spesifik loh kalau saya sampaikan. Waktu itu saya minta sekalian jika di bawean ternyata waktunya katanya tidak. Nah, harapan saya nanti kalau memang itu ditetapkan ya tadi saya sampaikan itu berarti kajiannya akan menyusun bisa dari kami ya, bisa dari bagian berikut. Tapi monggo ini usulan Mbak, ini usulan sekali lagi monggo sehingga nanti tadi saya sampaikan manajemen itu punya fleksibilitas untuk penggunaan anggaran. Karena mohon maaf kalau menurut saya misalnya perda ini terlalu spesifik ya penggunaan dana itu untuk SPBUM misalnya ini untuk SPBUM misalnya ternyata secara teknis pembangunan SPBUM itu tidak bisa dilaksanakan misalnya berarti kan dana tidak bisa dipakai. Itu kan kajian yang salah. Iya, ini kan tidak bisa dipakai. Yang saya khawatirkan Ini kajian yang salah. yang saya khawatirkan itu. Padahal penyertaan modal itu harus sesuai dengan Spesifik ya. Jadi hasil Iya, iya. dan kami kan kemarin Iya. yang kan dari Nalotama. Iya, betul. Jadi arahan dari Nalotama pun dasarnya juga dari budget itu. Makanya nilainya kenapa muncul 15 ini karena memang kebutuhan dananya sesuai yang ada di budget itu segitu Pak. Pak Rusdi menyampaikan juga seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya mau ada tambahan di luar ini ya kalau arahan itu yang nggak bisa kita dasarnya ya kayak kajian ini. Jadi saya kasih yang manajemennya besok itu ya itu berarti kesimpulannya nanti misalnya secara teknis nggak bisa dilaksanakan berarti kan nggak bisa serah juga saya kan khawatir misalnya ya ada pengalian misalnya yang peruntukannya SPB dan kemudian dialihkan ke proyek lain saya khawatir mohon maaf ada temuan gitu loh yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi makanya saya mengharapkan ini umum ya tentunya berdasarkan FS itu kalau memang diperlukan kamu bisa mengusulkan. Tapi ini sekali lagi ini berdiskusi Mbak, diskusi ya nanti yang terbaik mana mau. apa pas RUPS yang kemarin ada RUPS ya? Ada. Pas RUPS kemarin itu dibicarakan nggak masalah? Ya, kan ya hanya itu nggak bahas ngobrol sama sekali. Kemarin yang dibahas ya yang itu ya kan foto sama anak kecil. Ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada muncul mau ada Tapi di Renbis ada. Di Renbis ada. Dari kemarin sekali lagi sudah saya minta itu sekalian seluruhnya gitu kan. Harapan saya kan kajian itu mohon maaf komprehensif seluruh Renbis Mbak. Harapannya kan seperti itu. Ternyata hasil kajiannya itu kayak FS itu. Jadi per project hasil kajiannya kemarin. Karena Pak Iskandar. karena memang sesuai aturannya itu kan satu kali penyertaan modal itu satu perda. Nah, bicarakan seperti itu ya. Makanya mereka sebenarnya nggak mau untuk penyertaan modal yang 2027. Nah, harapannya bahwa apa sih dana dari penyertaan modal itu dipakai untuk apa sih? Clear di situ. Oh, kalau memang tidak bisa ya. Saya ini ya
saya jujur saja, saya menyelamatkan manajemen ke depannya saya jadi. bisa aja Pak, Oke. saya bisa aja. Artinya tadi kalau nanti dialihkan Bisa-bisa. dialihkan dari SPBU Saya kasihan sama jenengan pada saat ini memang iya apa spesifik. Iya, Tapi saya juga kasihan sama Mbak Rima pada saat betul. Saya bisa nerima Pak. kalau Tapi saya memang nanti itu. gini aja. Gimana saya jalan keluarnya gimana? Ini diskusi Pak. Ini diskusi ya jalan keluarnya. disampaikan aja kepada owner, ya, disampaikan aja ke bukan ya kepada ownernya, owner si bukan modal ya, pengusaha modalnya, disampaikan aja ke adik bahwa kalau seumpama di sini ditambahkan usaha lain, bentuk usaha dan atau bentuk usaha lain atau bentuk usaha penunjang lainnya sesuai dengan rencana bisnis. Rencana bisnis dispesifikan Pak, PTGL kalau nggak bisa ya gitu Pak. Penjelasannya ya. Ini yang sangat kosakata hukumnya ini. Oh ya ada ya. Ya oke. Jadi kan Siap. kalau seumpama seperti itu, sebenarnya saya kepikirannya malah di itu ditaruh di D gitu ya, atau ditaruh di E gitu. Tapi karena nyari spesifiknya, jadi satu barang spesifik ini dicantumkan dengan model seperti ini. Jadi dia bisa salah satu atau bentuk usaha penunjang lainnya sesuai rencana bisnis PT Kesegigas. Kalau memang ini si owner mau, itu Pak sih. Kalau sudah masih owner mau, kita tawarkan aja. Gitu. Ditawarin aja ke owner. Ini maunya Kesegigas seperti ini. Satu ditawarin ke owner. Kedua diingetin lagi pada saat ini disampaikan di paripurna. Maka saya itu selalu ngomong ke pengusul sak gurungi paripurna penyampaian suatu perda itu sebenarnya perangkat daerah harusnya ngobrol sama si owner. Pak Bupati, aku nak paripurna, sesuk paripurna, iki sing perda masalah iki, itu ceritanya kayak gini loh. Soalnya beberapa kali Pak Bupati itu turun dari mimbar, keluar dari ruangan paripurna pada saat ngobrol sama wartawan itu nggak toleh. Karena tidak diceritani full gitu. Kepala daerah itu kudu diceritani full masalah ada yang akan disampaikan. Nah ini banyak yang perangkat daerah itu yang nggak menyampaikan. Makanya aku pada saat Pak Bupati itu ingin pidato itu singkat aja. Pidato itu singkat aja. Aku tuh selalu kesulitan. Khawatirku ya kayak gitu. Pada saat pidato singkat, kepala daerah itu kadang-kadang tidak memahami rincian hal-hal yang penting yang ada di pidato yang disampaikan. Nah pada saat beliaunya keluar, di tapo umum dia pasti jawab, dia pasti paham karena aku biasanya cerita. Tapi pada saat ngomong rinci, sajane marwai ran perda yang disampaikan itu apa, itu beliau tidak ngerti rinciannya gitu. Khawatirku kayak ngomong, tidak apa-apa disampaikan aja ke kepala daerah. Sajane nek mau memang ono posisi itu rules, sajane luwih enak gitu, sampaikan. Karena kemarin tidak ada di rules ini tidak ada ngomong ini gitu. Sajane kan nek semua memang kemarin kan sempat dibahas
Ram ya apa anu ya apa eh, rencana perdana. Iya. Siap. Aku kan ngomong Oke. Agustus Iya. sesuai dengan info Agustus gitu kan. Aku ngomong pada saat itu Agustus aku kan hanya ke itu saja, dan ngomong masalah materinya. Gitu kan. Nah, saja ini ya ngomong ini saja ini nampunu. Iya. Waktu yang tepat ketemu karo Tapi memang untuk isu ini Iya. memang itu antar direksi itu sudah lama dibahas. Cuman ya aku nggak ngerti apakah itu disampaikan ke pemegang saham atau gimana itu. Baru mungkin sekarang Bu, ini sampai Pak Sandi. Maksudnya kan kita juga sudah berproses. Mbak Sini kan sudah setelah ada kajian itu kenapa nggak langsung menyampaikannya itu? Iya. gak apa-apa wes Iya. kita anggap sebagai masukan Iya. dari pengurus ya, sebagai beliau sebagai perwakilan dari pengurus perusahaan ya, direktur sebagai pengurus perusahaan, dia sebagai organnya perusahaan. Gak apa, kita catat aja ya, kita masukkan ke catatan ya Mbak Nik. Ini tetap ada masukan kita masukkan di catatan dari ini. Tapi Mbak Nik tolong sampean komunikasikan dengan pemegang saham. Sakjane Pak, ini nek semua sampean sampaikan kemarin di RUP siapi, bukan disampaikan di sini. Karena di RUP saya datang, dia datang, Bepomnya datang, BPKD datang, kan gak angel gitu. Iya. Gak apa-apa, ini nanti disampaikan lagi ke pemegang saham ya. Gak apa-apa, ini deh, jadi catatan aja biar kita gak lupa. Dan kita juga sampai jadi ibu presiden juga rasanya kudu mengusahakan kalau memang itu masuk akal. Bapak izin. Bapak bilang Karena ini diskusi, makanya kan saya jujur saja, saya punya visi ke depan itu jangan regulasi itu jangan sampai mempersulit manajemen ke depan. Saya nggak tahu nanti ke depan. jadi gini Pak, regulasi itu sebenarnya ada kalanya regulasi itu disusun bukan untuk mempersulit, Ya, ya. tapi untuk security ya, keamanan. Maksudnya gini, nggak mungkin, saya karena kita itu orang-orang yang berpikiran positif ya, orang-orang yang berpikiran baik gitu ya. Makanya kita kadang-kadang pada saat kita baca regulasi itu kayaknya nggak pas. Ternyata banyak juga kalau itu tidak diatur, kita kan maunya baik-baik saja. Iya. Tapi kalau selama itu tidak diatur, ternyata itu disalahgunakan oleh orang lain. Gitu. Betul. Disalahgunakan. Jadi saya pernah nulis ada tulisan saya di web. Saya bilang gini, pada saat regulasi itu banyak, artinya ini saya ngomong masalah hyper regulationnya yang sangat banyak itu ya. Omni yang wakai itu ya. Ada kemungkinan untuk tumbang tindih, ada kemungkinan bertentangan dengan regulasi yang lain. Tapi pada suatu saat tidak adanya regulasi itu bisa jadi cara untuk legalisasi kejahatan. Begitu loh. Nah, kita sebagai orang-orang yang berpikiran positif, kita enggak. Makanya saya itu enggak cocok dengan satu kali penyertaan modal, satu kali perda. Itu saya sebenarnya enggak cocok. Tapi bisa jadi niat baik kita untuk mempermudah itu berbanding terbalik dengan kejadian-kejadian di luar. Jadi memang harus di-secure sesecure mungkin.
Karena banyak penyimpangan di posisi penyertaan modal, itu harus kita akui. 70% BUMD itu tidak sehat. Saya semalam di telepon sama Pak Hukum Madiun, Kabupaten, ngobrol masalah bukan penyertaan modal, ngobrol masalah investasi di sana. Saya bilang, kasih aja lah ke, tidak secara aturan pengelolaan keuangan tidak mungkin, kasih aja ke BUMD. BUMD ku mati sekali, apa itu semua gitu. Gak peduli PDAM. Coba itu kan secure. Jadi konsekuensi logis dari keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya, semakin kita itu pingin aman, artinya semakin kita tidak nyaman. Kita punya rumah, kita ingin masuk ke rumah, ke kamar kita gitu ya. Ono pagar, ono pintu samping, ono pintu ngarep, dan semuanya itu terkunci. Pada saat rumah kita ingin masuk rumah itu tidak ada sama sekali halangan, itu nyaman, kita harus blusuk. Tapi apakah itu secure? Tidak. Nah itu mungkin yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang PP ya, di PP 54, di PP pengelolaan keuangan untuk security itu gitu. Jadi mohon untuk dipahami Mbak Nikma gitu. Ya, sepakat. Makanya kan Sultan saya kan ini diskusi. Jadi mohon maaf Pak, ini juga perlu jadi pertimbangan. Barangkali saya salah bisa dievaluasi Pak. Mohon maaf, tapi saya tidak justifikasi pada yang lain ya. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa Pak. Jadi ini tetap aja gak apa-apa Mbak Nikma. Ini sebagai catatan yang harus sampean bicarakan lagi sebelum ini masuk ke paripurna. Oke, Mbak Nikma? Oke, saya sampaikan Pak. Ya. Oke. Siap. Oke, lanjut. Ya. Lanjut Pak, ada lagi Pak. Ini tadi kan yang balik ke ada lagi. tiga. Kalau saya ini, jadi yang seterusnya yang angka yang pasal 5 ya. Itu ini sekali lagi ini diskusi Pak. Perlu saya prolog dulu ya bahwa memang mohon maaf sekali lagi saya menginginkan Kerja itu kembali seperti dulu. Karena di antara mohon maaf tanpa justifikasi saya sampaikan sekali lagi di antara pribadi yang paling punya potensi untuk menjadi kalau menurut saya, tapi ini saya saya tanpa justifikasi terhadap pribadi lainnya sehingga saya tahu di dalamnya Pak, saya tahu di dalamnya makanya juga plus minus ya, tapi yang paling punya potensi untuk memberikan PAD di antara kita pribadi mohon maaf saya bisa dievaluasi dengan hari ini ya, saya tidak tahu besok. Maka kemudian saya menginginkan fleksibilitas pembiayaan ini. Saya sepakat bahwa perlu ada security, betul. Maka kemudian bagian dari itulah security dari nanti manajemen Pak untuk mendistribusikan uang. Tentunya dengan tahapan dan pengawasan ketat dari stakeholder pemerintah, bagian perekonomian, sistem saya persilahkan. Kalau memang nanti secara tahapan salah, sekarang ini silakan dievaluasi. Gitu, Pak. Artinya jadi check and balance ini betul-betul jalan beriringan, Jadi keleluasaan jalan, tapi pengawasannya juga jalan. Ini harapan saya seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi saya begini ini bukan berarti minta kenyamanan, tapi harapan saya bahwa di sisi lain manajemen diberi keleluasaan, ada sisi lain pengawasan harus full. Ini saya sepakat seperti itu. Saya jujur saja Pak. Bagian perekonomian seperti itu. Silakan bagi misalnya semua waktu tidak harus dipanggil, dimintai keterangan soal bisnis secara detail. Jujur Pak, saya lebih senang. Sehingga saya sering menyampaikan ke manajemen kita bahwa hari ini kita tidak mungkin, kita harus menerapkan manajemen terbuka itu sebuah keharusan pada
kita nggak bisa main seperti maaf ya. Jadi kita sebelumnya kita siap dimintai keterangan secara detail tentang proyek sehingga cara kerja kita ini objektif ya, betul enggak bahwa ini punya potensi untuk profit, betul enggak proyek ini seperti ini. Nah itu silakan nanti, silakan. Jadi kami siap kapan pun untuk dimintai keterangan ya soal masa depan sebuah seperti itu. Terima kasih. Ya. Oleh karena itu dalam ini nanti Pasal 5, pasal 5 itu dari yang 2027 itu dimasukkan ke 2026 saja. Toh sekali lagi ini nanti masih melewati teman-teman alun-alun ya, punya uang dah itu ya monggo, kalau nggak punya uang ya bisa. Oke. Terima kasih. Oke, ini juga sebenarnya sudah kita bicarakan pas Harmon ya, Oke. Mas Harmon. Jadi Oke. kita sebenarnya kan awal kan, waktu itu kan kita awal. Nah 2027 itu tidak mungkin kan? Apakah itu nanti masuk ke 2026 boleh, gitu kan? Nah, skema itu yang sepemahaman saya pada saat Harmon, itu yang kita sepakati. 2027 masuk ke 2026, tapi di pasal selanjutnya itu ada pasal cek nih aku soalnya. Nah ini loh pasal ini atau pasal bawahnya. Nah ini loh pasal 7. Jadi kemarin itu sepemahaman saya, aku khawatir makanya aku pengen ada hasil resmi gitu ya. Karena pasal 7 ini ngomong pada saat besaran penyertaan modal yang 8 itu ya, yang 8 itu tidak nyampe di 2026, maka kita sebenarnya masih ada cadangan sampai dengan total berapa? Sampai dengan total 8. Sepemahaman kami seperti itu. Udah tahu punya pemahamannya Pak nih. Iya. Dalam hal pernyataan modal, oke lihat sih, naikin dulu. Iya, terus baru ayat 2, 5 pasal 6 pernyataan modal dianggarkan dalam anggaran sesuai dengan kemampuan pengelolaan ketentuan agar ini di bawah ngapus kan? Iya. Yang 6. Oke, pasal 6 hapus berarti 6 pasal berarti memang filosofi memang kelewat meloncat pasal dulu. Kita kalau cuma masukkan angka 8 di 5 ayat 2 maka pengamannya ada di pasal setelahnya tapi kelewat pasal. Terus seperti 7 ya. Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 nih ya. Tidak mencapai besaran penyertaan bagaimana tidak dapat klausul dari juga tidak terpenuhi kan, tidak terpenuhi gitu aja kan tuh tidak aku sih sampai mencapai sampai pasal 5 tidak terpenuhi kan? Atau juga pasal 5 ayat 2 penyataan modal dalam hal penambahan kita pasal 5
di pasal 5 ayat 1 ya berarti. Sudah begitu. Jadi sampai dengan 5 ayat 1 sampai dengan 15 miliar kan berarti ya. Ayo, tidak, sebagaimana masuk dalam pasal 5 ayat 1 tidak terpenuhi penyataan modal daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan ketentuan anggaran modal daerah yang ditetapkan di anggaran daerah. Gitu ya. Gitu. Tambah yang selain 8 itu yang kurang kisaran 8 itu apa masuk yang 8 itu? Semuanya. Semuanya 15. Sampai tahun 2022. Iya, oke. 15 itu kan makanya 5 pasal 5 ayat 1 itu kan 15. Iya. 5 ayat 1 itu kan 15,8. Itu kan. Berarti itu pasal ini 15,8 sampai rupiah. Coba kasih. Oke, dimasukkan ke B. 2B. Pasal 5 2B. Itu yang 4, itu persen bagian replacement semua. Semua itu. Itu dari 8,08. Ya betul berarti. B itu 8. 8. Nah, 15 miliar saya mau ganti 8 miliar. Terbilangnya Yes, itu yang besar 4 miliar ya besar. Itu sih B juga. Itu B juga. Dan ini titik langsung. Kurung tutup. Itu tuh ya terus. Ya Pak, ini udah Pak. Siap. Berarti ini udah. Saya ikut aja. Iya. Gantung ada uangnya Pak. Makanya itu kan ono wis ono nang pasal Untuk persiapan. namanya harus. Nah. Punya B. Ada pasal 7 pasal 6. Oke, bab dihapus. Pasal 8 dihapus, karena menjadi tidak jelas materinya. Ya. Jadi 7 bab Tiga. Pasal. mulai awal 1. Ini kok bagus sih sekalian sini. Usulan apa sih? Agak-agak. Kok melibatkan. Sebentar Pak, tadi yang SPBN tadi. Nah, maksudnya SPBN ditaruh di setelah nelayan loh. Enggak, dihapus ya? Itu ya. Dari mana aja dihapus? Usah ono Oh ya, oke. karena Siap. Maaf Pak Pram, saya lagi diskusi ya. Yang saya maksud tadi bahwa
fleksibilitas penggunaan PM itu bukan yang 8 yang untuk Randu Boto sama Karangrejo, bukan itu yang saya maksud. Kalau itu oke, nggak ada masalah. Karena dari 32 itu kan kurang sekitar 23 kan. Nah, ini sudah tercover 15, berarti kan kurang sekitar 8. Yang saya maksud yang 8 ini, yang saya maksud itu. Yang saya maksud itu yang itu, bukan yang ini, bukan yang 5. Kalau yang iya. Jadi gimana enaknya lah ya? Yang saya maksud Itu ngomong sekarang dong berarti. oh gitu ya. Oke, kalau gitu ya nggak usah. Yang 15, Iya. yang 15 itu memang full untuk SPB. Iya, kalau itu tidak ada masalah. Kalau itu sudah ada masalah. Iya, kalau itu tidak ada masalah. Yang saya maksud tadi itu yang selebihnya dari itu punya fleksibilitas gitu loh. Kalau yang ini berarti tidak ada masalah. Kalau yang Karangrejo sama Randu Boto itu tidak ada masalah. Dari pemenuhan 32 itu loh, yang saya mau kan biar enggak untuk SPB kan semua karena memang Ada ngomong masalah 32. Iya, Kita ngomong 15. Yang masalah 15. saya berarti nggak perlu menyampaikan Iya, kalau gitu. berarti nggak bisa ya, Bro? Jadi kan tidak tak hapus meneng kan lho, Pak. Iya, berarti jawab saya mana yang ngono. Walah. Pikir mau kabeh. Berarti tidak ada masalah. Ini aja yang Randu Boto sama Karangrejo tidak ada masalah. Tapi kan ini sudah sesuai dengan Iya. kajiannya. Iya, Pak. iya. Makanya tadi kan saya Bikin kajian lagi. Ya saya ini enggak kajian lagi. ya 27 Iya. perdanya disusun 26. Yang Iya, 27 perdanya. Nggih. Nah, bikin kajiannya Tapi sudah kita ada lapangan. Seperti nggak enak gitu. Ya, aku tak sok begini lho. Sampai sok banding. Oke, nah itu sepakat begini, tidak ada masalah ya nih. Tidak ada masalah. Oke. Artinya kan yang kalau orang kan. Sampai tadi saya Apa itu? Konsistensi penggunaan bahasanya tetap ya penyertaan modal ya Pak ya. Penambahan penyertaan. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya. Yo kalau mau sampai coba ini itu baik-baik sampai balik. Aduh. Total itu 32 ya, Pak? Tiga dua. Total 32. Oke, ada lagi Siap. Pak. Cukup. Ini Tak ada ini. Pri. Mantap mantap Pak ya. Oke. Sudah ya. Bisa nih ya. Mantuk bisa ya. Mari tak terus ngomong. Mister koordinasi dengan Pak Sekda tadi kan. Pak Munir sudah terhubung kami jadi rencananya sama Pak Wabud sih, cuma Pak Wabud hari itu disuruh. Iya, sebenarnya yang kepingin ikut Pak Wabud ya, cuma Pak Wabud posisinya disuruh, jadi kayaknya diusahakan itu kayaknya. Ya, kalau Pak Sekda, nanti terserah Pak Asisten sedang koordinasi sekarang. Ya. Masalahnya dari Pak Asisten tadi, setelah saya ada Wandi,
Selasa besok itu ada Selasa itu juga aku itu lah hasilnya mau kan Ya, kan punya Campur KPK. aja terlaki, campur aja. ketuanya Pak Sekda Pak ketua Enggak, oh ya, ya dari sana. jenengan. Oh gitu dia campur Luar itu anak RPRP. Dari jenengan itu kan yang penting ada perwakilan. Nah, bisa Mengangkat. satu dok. Ada satu. Iya, sisi juga kan. Iya mas, Campur. campur aja itu memang air sisi kan. Iya, Terus ini bos. Sampai nama kalau kan? iya, Kita sama bibit. Tanda iya, Iya. bukit asli sana, cuman sejak kecil di Gresik. Oh. Sebenarnya kan cerita orang Jawa gitu. Iya, Saudara-saudaranya. iya, orang tuanya campur jas. Orang itu mbak ini kan mulai SMP, aku ngerti kan mulai SMP kan? Di Kelas dosen. iya di Gresik, tapi kecilnya di campur jas. Bapak, ibunya kalau nggak salah saja. Domisili asli. Ibunya Kalau sudah. Ciamis desa Mas, batas desa itu dia milik rumah itu. Buminya campur rejo. campur Jadi nomor dari Yang paling keren itu kecamatannya. apa namanya Terpancang. Iya, Panceng. Panceng Pak. Jangan penceng. Panceng. Kalau panceng itu kalau sudah makan. Iya, terpancang. Ada yang terpancang. Campur. Kiri, Campur. campur rejo. Campur hijau. Rokok. Iya, ini benar. Udah pak. Iya. Hari penetapan nama desa ini. Hah? Ya, cilik nomor ini. Cilik nomor ya, sing pinter kan ya. Oke. Oke. Saya sana, saya Oke. sana. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga cita-cita dan misi tugas. Amin. Saya kan juga tidak harus di sana terus, Pak. Pacok Bisa, boleh iya bisa kemana-mana kan itu ya biasa. ada di sekda. Lu Amin. kelambi ini gak oleh bos, kelambi ini gak oleh. Itu Pak, hanya di rumah. Waktunya di rumah. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk peningkatan pendapatan daerah dari PT Gresik Migas dan untuk layanan PT Gresik Migas kepada masyarakat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.